Kamu lagi pusing ya? Lagi bingung menentukan arah tujuan hidup kamu? Aduh, sini yuk, kita ngobrol, kita berdiskusi lagi seperti biasa. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya lagi, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan, Aryan Surya. Apa kabar ya kamu semua? Mungkin kamu bingung ya, karena tiba-tiba saya memberikan video kamu kepada kamu di tengah-tengah hari yang biasanya mungkin kamu tidak menerima video dari saya. Di hari ini saya ingin kembali berdiskusi bersama kamu, sahabat-sahabat Pagar Kehidupan, agar hidup kamu semakin lama semakin bertambah cerah dengan adanya diskusi bersama saya, sahabat kamu. Teman-teman, kamu tahu gak sih, saat ini nih, ada loh pertanyaan yang waktu kecil gampang buat kita jawab, tapi seiring dengan perkembangan kita semakin dewasa, pertanyaan itu jadi susah loh. Kamu tahu gak pertanyaan apa itu? Pertanyaan itu adalah, kamu mau jadi apa sih? Jeder. Sebuah pertanyaan yang waktu kecil kayaknya gampang banget dijawab. Tapi udah gede, kok kayaknya mau jawab itu kayaknya berat banget ya. Kalau waktu kecil saya tanya gitu ke kamu akan menjawab dengan gampangnya mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi pengacara, mau jadi seniman, penyanyi dan sebagainya, gampang gitu. Tapi kenapa ya, seiring dengan perkembangan waktu, semakin tuanya kamu, pertanyaan ini jadi semakin berat untuk kamu jawab. Benar nggak? Kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah sederhana teman-teman. Jawabannya karena di otak kamu nih saat ini sudah terlalu banyak mitos. Lah mitos itu apa mas bro? Mitos itu segala sesuatu hal yang salah, yang sudah dipercaya secara turun-temurun, tapi sayangnya salah. Contohnya gini deh, kalau kamu punya keinginan untuk buka usaha, kenapa kamu tidak buka usaha saat ini juga? Pasti jawaban kamu rata-rata, kalau nggak ada modal, nggak ada pengalaman. Bener kan? Padahal kata siapa tuh orang-orang yang sekarang jadi pengusaha sukses, mereka dulunya punya modal, mereka dulunya punya pengalaman. Kata siapa? Nah sekarang gini, daripada kita berteori-teori ria, gimana kalau langsung aja kita praktek, kamu praktek bersama saya, sehingga saat ini juga, selesai kamu menonton video ini, kamu langsung tahu mau dibawa kemana hidup kamu saat ini juga. Gimana? Seru kan? Capek lagi jadi pengangguran, capek lagi punya pekerjaan, tapi kamu gak bisa menikmatinya, walaupun mungkin duitnya banyak. Capek kan? Ini dia solusinya. Oleh karena itu kita langsung praktek yuk. Tanpa banyak basa-basi, saya minta tolong kamu siapkan kertas kosong beserta alat tulis, dan biarkan saya menuntun kamu saat ini juga untuk menemukan kira-kira kemana sih kamu harus melangkah di dalam hidup ini. Ayo sekarang kita praktek ya. Siapin alat tulis, siapin kertas kosong, kita langsung praktek sekarang juga. Lah ini malah cengar-cengir. Ayo buruan, siapin alat tulis sama kertas kosong. Kita langsung praktek sekarang juga. Oke? Nah ini seru banget nih teman-teman nih. Saya akan memberikan sebuah panduan setahap demi setahap yang dengan izin Tuhan kalau kamu melakukannya bisa merubah hidup kamu. Siap? Sekarang anggap saja kertas ini adalah kertas yang bisa menjadi semacam panduan kamu seandainya kamu nanti sudah selesai menonton video ini. Oleh karena itu di bagian paling atas kertas kosong ini saya minta tolong kamu tulis dengan huruf besar. Tulisannya adalah jalan hidup gue. Tulis jalan hidup gue. Tulisannya besar, di tengah-tengah bagian atas kamu kasih garis bawah. Tulis sekarang jalan hidup gue. Sudah ya? Nah sekarang gini, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan kepada kamu dulu supaya kamu jadi paham betul bahwa sebenarnya hidup ini tidak rumit-rumit banget kok. Yang bikin rumit itu karena kamu, mohon maaf ya, terlalu lama sekolah dengan sistem pendidikan Indonesia yang terlalu ngejelimet. Saya kasih bocorannya begini teman-teman. Dalam hidup ini, apapun yang kamu kerjakan bisa sukses. Sekali lagi, dalam hidup ini, apapun yang kamu kerjakan bisa sukses, asal kamu memenuhi dua syarat. Bener, bumbu rahasianya untuk sukses dalam pekerjaan apapun cuma dua. Yang pertama, kamu harus bekerja sesuai dengan passion kamu. Dan yang kedua, kamu tidak boleh pindah-pindah pekerjaan sebelum sukses. Cuma dua itu aja.
Yang pertama, bekerja sesuai dengan passion. Yang kedua, bekerja tidak boleh pindah-pindah sebelum mencapai sukses. Simple kan? Nggak ribet kan? Nggak sama sekali. Nah sekarang, saya akan bahas satu persatu bersama kamu di kertas kosong tadi ini, supaya kamu bisa menemukan dua hal tadi, penjabarannya seperti apa dan bagaimana. Sekarang kamu tulis nomor 1 dengan kata pekerjaan yang gue sukai. Wah, bener, kita tulis nomor 1 dengan kata pekerjaan yang gue sukai, titik 2. Nah sekarang saya punya sebuah games nih, saya punya sebuah permainan buat kamu ya. Kayaknya kalau pagar kehidupan praktek nggak pakai games kayaknya nggak enak, setuju kan ya? Nah sekarang saya punya games, tolong kamu patuhi game saya ini dengan aturan yang sudah saya buat. Aturannya sederhana. Saya akan memberikan kamu waktu kurang lebih 20 detik. Bener, cuman 20 detik. Dari 20 detik ini, kamu tolong jawab pertanyaan saya yang akan saya ajukan sedikit lagi dengan secepat-cepatnya, selancar-lancarnya. Kalau perlu nggak usah mikir. Bener, nggak usah mikir. 20 detik loh. Siap? Pertanyaannya adalah, tolong tuliskan 50 hal yang kamu sukai dalam hidup ini. Tulis 50 hal yang kamu sukai dalam hidup ini. 50 hal yang halal dan positif pastinya. Mulai dari sekarang selama 20 detik. Dimulai dari sekarang 20 detik ya. Silakan. 50. Cepet, nggak usah mikir. Apapun yang terlintas di pikiran kamu, tulis. 50, harus 50. Ya, 15 detik lagi, ayo tulis. Buruan, jangan cengar-cengir, oke? Jangan cengar-cengir, nggak usah panik. 10 detik lagi. Tulis hal yang kamu sukai, apapun, mau makanan, mau kegiatan, mau hobi, apapun, tulis. Tulis semuanya. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Taruh alat tulisnya, nggak boleh nulis lagi. Oke, selesai ya. Nah, gimana? Sederhana banget ya. Sebenarnya saya sengaja membuat games ini, games yang sangat sederhana ini supaya kamu terpaksa. Kalau saya cuman bertanya tadi, tolong tuliskan hal apa yang kamu sukai, kamu mikir, hal apa ya? Sebenarnya gue suka ini sih mas bro, tapi gue ragu nih, kayaknya bukan deh. Nah, kayaknya ini yang membuat lu tuh gak maju-maju, ngerti gak? Nah supaya kamu bisa menghilangkan kata kayaknya tadi, saya kasih waktu yang membuat kamu jadi bergegas menulis apapun yang ada di otak kamu ya. Nah sekarang saya jamin sejamin-jaminnya kamu gak sampai 50 tuh nulis. Iya kan? Gak sampai 50, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting cara kamu mengeluarkan pendapat tadi lebih bagus daripada kalau saya gak kasih waktu. Iya kan? Lebih banyak daripada kalau saya gak kasih waktu. Nah sekarang kamu lihat deh jawaban kamu sendiri. Saya tahu tulisan kamu jadi tulisan kayak dokter ya. Berantakannya bukan main. Kamu lihat tulisan kamu satu persatu tadi, itu loh sebenarnya hal-hal yang kamu sukai. Nah sekarang gini, saya ingin tanya dulu sama kamu. Kamu tahu gak sih yang namanya passion itu apa? Kalau kita lihat buku-buku di Gramedia, di toko buku langganan kamu, banyak ya buku-buku yang menjelaskan mengenai passion. Tapi percaya atau enggak semua orang ngerti loh passion itu apa. Nah sekarang saya jelaskan dulu. Siapa di antara kamu yang berkata bahwa bekerja itu harus sesuai hobi? Passion itu bukan hobi. Sekali lagi, passion itu bukan hobi. Kebanyakan orang, mereka salah memilih karir. Karena mereka pikir yang namanya passion itu sama dengan hobi. Kalau hobi gue musik, gue bekerja dengan bidang musik, berarti gue bakal sukses mas bro. Jawabannya salah. Beda banget antara passion dengan hobi. Bisa jadi nih, pekerjaan yang lu kerjain, yang kamu kerjain, tidak sesuai dengan passion kamu, tapi hanya sesuai dengan hobi kamu. Makanya gak sukses-sukses banget. Ups, apakah saya benar? Nah dari situ muncul tuh pertanyaan berikutnya. Mas bro, kalau begitu bedanya passion sama hobi apa? Tadi kan kata lo di depan pekerjaan itu bisa menjadi sukses asal syaratnya nomor 1 harus sesuai passion. Terus bedanya passion sama hobi itu apa? Bedanya begini teman-teman. Sekarang saya minta tolong kamu lihat kata-kata yang sudah kamu tulis tadi di kertas yang kamu tulis tuh.
Ya, saya tadi meminta kamu praktek menuliskan hal-hal apapun yang kamu sukai kan. Nah, kamu lihat tuh, kamu plototin hal-hal apa yang sudah kamu tulis tadi. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, dari semua hal yang kamu tulis tadi, mana yang mau kamu lakukan atau bisa kamu lakukan setiap hari? Mana di antara semua pekerjaan itu yang mau kamu lakukan setiap hari? Nah, segala sesuatu hal yang mau dan bisa kamu lakukan setiap hari, itu namanya passion. Hobi itu adalah hal yang kamu suka, tapi kalau dilakuin setiap hari, lu gak mau. Lu mual, tapi lu suka hal itu. Kamu suka hal itu, tapi kalau disuruh ngelakuin setiap hari, kamu gak bisa. Itu namanya hobi. Tapi kalau passion, kamu disuruh ngelakuin itu tiap hari, kamu mau, malah bersemangat. Itu namanya passion. Jelas ya sekarang ya? Jadi bahasa gampangnya adalah, hobi itu adalah hal yang kamu sukai, tapi tidak bisa, tidak mampu, dan tidak mau kamu kerjakan setiap hari. Sementara passion adalah segala sesuatu hal yang kamu sukai juga, tapi kamu mau lakukan itu setiap hari tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, contohnya saya nih, saya punya hobi musik. Kalau kamu teliti, di YouTube ada karya musik saya, yang alhamdulillah respon dari orang-orang pun bagus. Tapi itu hobi. Saya tidak mau menjadi penyanyi, karena itu hanya sekedar hobi. Saya bisa bikin lagu, bisa. Tapi itu hobi. Kalau disuruh setiap hari main musik, saya nggak bisa, walaupun saya suka musik. Karena apa? Itu hobi. Sementara passion saya adalah berbicara seperti ini. Kalau saya disuruh berbicara seminggu 2 kali, 3 kali, bahkan tiap hari, saya mau kok. Kenapa? Karena ini adalah passion saya. Nah, bagaimana dengan kamu? Dari semua hal yang kamu tulis tadi, teman-teman, mana yang saat ini dari suara hati kamu berkata, gue bisa nih ngelakuin ini tiap hari tanpa ada paksaan dari siapapun, gue mau ngelakuin ini. Nah, dari hal-hal yang kamu tulis tadi, tolong lingkari. Lingkari mana yang termasuk passion kamu. Dan sekarang saya minta tolong juga garis bawahi loh ya, mana yang termasuk hobi kamu. Jadi yang hobi kamu garis bawahi, yang passion kamu lingkari. Aduh mas bro, gue bingung nih. Gue masih bingung antara passion dan hobi. Tenang aja, gak apa-apa, kita sambil belajar. Pokoknya kamu pikirin, dari semua hal yang kamu tulis, yang kira-kira lu mau lakuin tiap hari tanpa ada paksaan, kamu lingkari. Itu sebagai bukti bahwa itu passion. Dan kira-kira yang sebagai hobi, hal yang kamu sukai, tapi kamu gak mau lakukan tiap hari, kamu kasih garis bawah. Sebagai pertanda bahwa itu hanya sekedar hobi. Silahkan lakukan sekarang juga. Passion kamu lingkari, hobi kamu garis bawahi. Silahkan dilakukan, saya tunggu. Jumlahnya bebas. Nah sekarang, saya berasumsi bahwa kamu sudah praktek bersama saya, melingkari dan memberi garis bawah. Yang kamu lingkari adalah passion kamu, yang kamu garis bawahi adalah sekedar hobi. Nah sekarang gini, saya minta tolong semua kata-kata yang kamu tulis yang tidak dilingkari maupun tidak digaris bawahi, kamu coret. Kamu coret. Yang tidak dilingkari, yang tidak digaris bawahi ya, kamu coret. Abaikan itu semua. Coret secoret-coretnya, terserah. Ya, seandainya ada kata-kata yang tidak digaris bawahi atau dilingkari, dicoret. Kalau ada loh ya, dicoret. Nah, sekarang coba kamu perhatikan deh. Dari yang dilingkari dan dari yang digaris bawahi tadi, pernah nggak kamu sejauh ini sebelum saya kasih ilmu mengenai perbedaan passion dan hobi tadi, pernah nggak kamu ketukar-tukar antara passion dan hobi? Jujur. Kebanyakan di antara kamu pasti pernah ya. Oh iya mas bro, gue pikir ini passion, ternyata hobi gue. Pantesan aja kalau gue lakuin kok kayaknya gak bisa tiap hari gitu mas bro. Nah itu dia. Sekarang kamu sudah paham betul ya perbedaan antara passion dan hobi. Yang harus jadi acuan kamu bukan hobi, tapi passion. Oke? Nah sekarang kita fokus ke yang dilingkari aja. Yang digaris bawahi kita abaikan. Sekarang kamu fokus yang dilingkari aja. Saya tanya lagi sama kamu. Kenapa sampai detik ini lu gak berani melakukan pekerjaan yang sudah kamu lingkari tadi tuh? Kamu tahu sebenarnya bahwa emang diri lu pengen banget nih ngelakuin hal seperti sebuah pekerjaan yang sudah kamu lingkari tadi tuh. Tapi entah kenapa rasanya tuh kayaknya berat gitu mas bro. Takut deh. Aduh. Kayaknya kamu ragu kan? Nah pertanyaannya kenapa kamu ragu? Kenapa kamu takut? Karena memang menurut kamu
kegagalan menunggu kamu di ujung sana. Bener apa enggak? Iya kan? Nah sekarang gini, kita main games yang kedua lagi. Kita main games yang kedua lagi untuk memastikan kira-kira di antara semua passion gue, mana yang saat ini paling bener-bener merupakan passion gue banget. Cielah. Cara permainannya gini. Sekarang saya minta tolong kamu ambil KTP. Ya, ambil kartu KTP kamu. Ambil sekarang juga. Kalau kamu yang sekarang usianya di bawah 18 belum punya KTP, kartu pelajar lah, ambil. Oke? Ambil di dompet kamu atau di mana, ambil kartu KTP atau kartu pelajar kamu siapkan dan kamu pegang di tangan. Lakukan sekarang. Ini penting nih, gamesnya seru banget. Siapin dulu ya, saya tungguin. Ambil kartu KTP atau kartu pelajar. Ini bisa merubah hidup kamu. Silakan ambil, siapkan dulu. Nah sekarang saya berasumsi kembali bahwa kamu sudah memegang kartu KTP kamu tadi nih. Ya, sekarang saya minta tolong KTP-nya kamu yang kamu pegang tadi pandangi dulu. Pandangi dulu foto yang ada di situ, ya. Pandangi dulu fotonya, kemudian kamu lihat, kok foto lu ledrak banget ya? Kok bisa fotonya ledrak begitu? Kenapa? Karena mungkin waktu sebelum foto KTP kamu lelah. Enggak. Sekarang kita nggak mau ngeliat foto, enggak. Saya bercanda kalau ini, saya hanya bercanda. Saya ngeledekin foto kamu, saya bercanda ya. Mohon maaf, oke? Sekarang KTP-nya kamu taruh di telapak tangan kanan. KTP-nya tadi kamu taruh di telapak tangan kanan. Kemudian kamu tutup telapak tangan kanan kamu tadi yang ada KTP-nya dengan telapak tangan kiri. Kamu genggam KTP tadi menggunakan kedua telapak tangan kamu seperti halnya posisi orang berdoa ya. Genggam KTP kamu. Sekarang saya minta tolong sambil kamu menggenggam kartu KTP kamu tadi, kamu pejamkan mata. Kamu pejamkan mata. Sekarang pejamkan mata, oke? Nah, sambil kamu pejamkan mata, kamu ikuti kata-kata saya ya. Ikuti kata-kata saya. Kata-katanya adalah begini. Ini adalah kartu anti gagal gue. Katakan, ini adalah kartu anti gagal gue. Dengan adanya kartu ini, gue gak mungkin gagal. Kartu ini ajaib, gue gak mungkin gagal. Gue 1000% pasti berhasil. Keren banget. Gua berhasil 1000%. Pasti. Sekarang sambil kamu meluapkan semangat yang ada di diri kamu buka mata kamu dan kamu lihat deh. Seandainya kartu KTP ini adalah kartu anti gagal kamu, udah pasti kalau lu pegang kartu ini, lu gak mungkin gagal. Di antara semua yang kamu lingkari tadi, yang mana yang saat ini juga mau kamu pilih sebagai pekerjaan kamu. Nah, itu tuh kartu KTP kamu, ceritanya adalah kartu anti gagal. Iya kan? Di antara semua yang kamu lingkari tadi, mana yang saat ini juga mau kamu pilih sebagai pekerjaan? Coba, pilih 2. Saya kasih waktu 10 detik. Pilih 2 di antara semua yang kamu lingkari tadi, seandainya tidak ada kata gagal. Pilih 2 ya. Pilih yang bener-bener elu banget, yang selama ini pengen banget lu lakuin, tapi gak berani karena memang takut gagal. Oke? Pilih 2. Nah sekarang, langkah berikutnya, kamu sudah tahu di antara semua kesukaan kamu ini sebenarnya mana yang merupakan benar-benar passion kamu. Ya, sejauh ini kalau kamu praktek, kamu sudah menemukan mana yang merupakan passion lu, passion kamu yang selama ini bisa jadi tersembunyi karena kamu gak tahu ilmunya. Oke? Nah sekarang dari sekian banyak tadi, tinggal 2. Atau mungkin beberapa di antara kamu ada yang tinggal 1. Bagi yang tinggal 1, selamat, itu adalah passion kamu. Nah sekarang saya minta tolong kamu pejamkan mata deh. Ya, KTP-nya kamu taruh dulu. Sekarang kita udah gak pakai KTP lagi. Kamu duduk dengan nyaman seperti biasa. Kemudian kamu pejamkan mata. Pejamkan mata ya. Sekarang saya akan mengajak kamu untuk berfantasi. Berfantasi, tapi fantasinya yang halal-halal pastinya, bukan fantasi yang ngaco-ngaco ya. Sekarang saya minta tolong kamu pejamkan mata. Sambil kamu memejamkan mata, sekarang saya minta tolong bayangin deh,
seandainya kamu bisa bener-bener berkarya menggunakan pekerjaan yang kamu lingkari yang 2 tadi. Rasanya gimana? Coba, sekarang kamu posisikan bahwa pekerjaan itu sudah kamu lakukan dan berhasilnya luar biasa berhasil. Rasanya gimana? Rasakan keberhasilan menggunakan pekerjaan yang kamu sukai tadi. Rasanya gimana? Saya minta tolong sambil kamu pejamkan mata, bayangin keadaannya. Bayangin orang-orang di sekitar kamu senyum, mengagumi kamu karena kamu berhasil di bidang pekerjaan yang kamu sukai banget. Dua-duanya. Bayangin, rasanya gimana? Mungkin yang passion kamu pengen buka warung makan, bayangin warung makannya laku. Semua orang suka warung makan kamu. Rasanya gimana? Rasakan kebahagiaannya, rasakan kenikmatannya di dalam dada itu. Passion yang satu kalau berhasil rasanya gimana? Satu dulu bayangin, nikmatnya gimana kalau berhasil? Setelah itu kamu bandingkan dengan passion yang nomor 2 tadi. Kalau berhasil enaknya gimana? Nah, di antara 2 itu, mana yang paling enak menurut kamu seandainya berhasil? Mana yang paling memberikan kamu kepuasan seandainya berhasil? Yang paling itulah adalah passion kamu sebenarnya. Selamat kamu telah menemukannya. Enak kan rasanya? Nah sekarang gini loh teman-teman. Sekarang saya tanya sama kamu, sambil tetap memejamkan mata saya tanya sama kamu. Kamu tahu dari mana sih bahwa kamu tuh pasti gagal? Tahu dari mana? Sekarang kalau kamu punya pikiran takut gagal, kamu gak akan ketolong dengan pagar kehidupan loh. Loh kok bisa mas bro? Karena pagar kehidupan ini saya buat menggunakan teknik ini. Saya gak mikirin nanti gagal atau nanti susah, nanti mentok. Enggak, saya lakuin hal yang saya suka, percaya aja, lakuin aja selangkah demi selangkah dulu. Itu kuncinya. Udah ketemu hal yang lu suka, abis itu lakukan selangkah demi selangkah dulu. Siapa yang nyuruh lu langsung melangkah 1000 langkah? Siapa? Gak ada. Tapi pikiran kamu sendiri tuh yang membuat kamu jadi takut. Iya kan? Bener gak? Ini dia rahasianya teman-teman. Setelah kamu menemukan passion kamu yang satu tadi, langkah berikutnya adalah ayo melangkah satu langkah secara rutin. Itu dia rahasianya. Itu yang membuat pagar kehidupan menjadi besar dan akhirnya bisa menolong kamu. Sekarang bayangin, kalau mental saya sama seperti kamu sebelum mendengarkan video ini, bisa jadi berapa banyak orang yang harusnya bisa saya tolong di pagar kehidupan jadi gak ketolong. Berapa banyak orang? Banyak, termasuk juga kamu. Nah sekarang kalau saya bisa mencontohkan kepada kamu menggunakan teknik ini, lakukan dong ya. Sekarang kamu buka mata. Kamu buka mata dan sekarang saya minta tolong kamu tulis di kertas itu kata-katanya begini, dengan huruf besar boleh. Tulis kata-kata di kertas tadi, kamu tulis. 1 langkah kecil lebih baik asalkan rutin. Sekali lagi, 1 langkah kecil lebih baik asalkan rutin. Tulis itu di kertas yang saya suruh siapin tadi. Tulisannya gede. Ya. Dan sekarang setiap kali kamu merasa ragu, kamu baca tuh tulisan yang kamu tulis tadi. Baca. Kamu sadari bahwa yang penting itu cuma 1 langkah kecil tapi rutin loh, bukan 1000 langkah besar. Yang membuat kamu jadi takut adalah karena kamu pikir yang penting itu 1000 langkah besar, padahal faktanya salah. Yang benar, yang paling betul, 1 langkah kecil itu lebih betul, lebih penting asalkan rutin. Ya. Jadi sekarang tugas kamu adalah lakukan pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan yang kamu sukai tadi, yang namanya passion kamu tadi. Lakukan selangkah demi selangkah asalkan rutin setiap hari. Lakukan 1 langkah kecil. Misalnya gini contoh. Misalnya kamu punya passion ceritanya pengen menjadi seorang penyiar.
Kamu tidak usah langsung mungkin daftar di radio FM yang terbesar, enggak. Mungkin kamu masih ragu. Tapi coba deh, sekedar mungkin hibur orang lain dengan kemampuan kamu berbicara. Bisa jadi mungkin teman kamu yang lagi galau, kamu ajak ngobrol. Ya kan? Mungkin kamu iseng-iseng buat audio seperti saya, kamu pasang di SoundCloud, di Facebook, langkah kecil aja. Lakukan langkah kecil yang berbeda setiap hari, lama-lama kamu akan berada di puncak. Itu janji saya. Kamu bisa melakukan ini dan kemudian sukses, tapi syaratnya rutin. Tiap hari harus ada langkah walaupun kecil yang berjalan di jalan pekerjaan yang kamu cintai tadi. Berani nggak? Harus berani, karena ini adalah cara yang paling mudah untuk merubah hidup kamu. Sekarang, di akhir video ini saya cuma punya pesan buat kamu. Kamu tidak akan bisa berubah, teman-teman, kalau kamu tidak mau melawan rasa takut kamu. Apa yang saya bagikan di video ini adalah cara paling gampang untuk mendobrak rasa takut kamu. Lakukan langkah kecil, lakukan tiap hari, dan lihat hasilnya. Tiba-tiba, kamu tiba-tiba sudah berada di puncak aja. Sama seperti saya di pagar kehidupan. Saya dulu ketika memulai pagar kehidupan, teman-teman, tidak pernah menyangka bahwa pagar kehidupan bisa sebesar ini. Tapi dengan izin Tuhan, bisa terjadi kan? Kenapa? Karena saya memilih untuk melangkah 1 langkah kecil setiap hari, daripada saya menakuti 1000 langkah besar, tapi tidak melangkah sama sekali. Lakukan ini semua, dan lihat hasilnya. Masih ada saya, sahabat kamu, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.